Iya. Mulai yang mana dulu nih, Mbak? Gimana tadi mau baca Al-Fatihah apa lanjut baca Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah terus lanjut. Kita mulai dulu dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa dulu yang baca Al-Fatihah? dulu aja. Yang lain sesuai. Baik. Ya, silakan. Amin. Insyaallah. Ya. Ya. Mungkin ini yang sukun-sukunnya itu enggak terlalu dipercepat gitu perpindahan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Contoh misalkan alhamdu. Nah kan ada sedikit space waktu mungkin 1 detik gitu. Alhamdu. Jadi enggak cepat alhamdu. Tapi ada itu. Nah, itu mungkin di sukun-sukunnya aja. Ihdina. Nah, jadi sukunnya dialirkan ihdinos. Dialirin. Nafas hurufnya dialirin. Ihdinos. Jadi nggak buru-buru ihdina. Nah, khawatirnya kalau buru-buru dia terpantulkan seperti ihdina. Iya. Jadi mengalir aja ihdina. Dia sifatnya rokhwa. Jadi rokhwa itu mengalirnya nafas. Jadi rokhwa mengalirnya nafas. Ihdina. Gitu. Jadi dialirin lebih banyak daripada huruf-huruf yang bukan rokhwah, huruf-huruf yang nggak mengalir nafasnya. Ihdinos. Hamus beda ya? Beda. Jadi kalau hamas itu kan mahmusuha fahathahu syakhsun sakat, hurufnya ada fa, ha, fahathahu syakhsun, shin, kha, sod, syakhsun sakat, sin, kaf, ta, ada 10. Nah, ini itu hamas. Nah, ini yang rokhwa. Ini juga fahathahu syakhsun sakat. Hams ya, dia hams dan rokhwa juga ya. Iya, jadi lebih mengalir. Ihdinos. Iya. Kalau misalkan huruf lam tadi sukunnya dialirin hanya 1 detik, misalkan alhamdu. Nah, ini agak lebih dikit lagi. Ihdinos. Kalau yang tadi alhamdu itu kan ada space waktu 1 detik untuk dialirkan nafas lamnya. Alhamdulillahi rabbil. Nah, kalau ini yang ha dialirkan lebih banyak lagi. Ihdinos. Nah, terus yang kedua jangan lupa Bu Haji yang shotnya ya. Satu tempat. Jadi memang kalau sulit shot ya udah kita sin aja dulu.
sin gitu. Iya, emang satu tempat itu, cuman beda sifat dia. Tempat keluarnya satu tapi beda sifat gitu. Jadi kalau sulit mengucapkan huruf shad, kayak sin aja dulu, sin. Nanti sambil berjalannya waktu diberat-beratin dikit hurufnya. Giginya sama-sama ketutup. Enggak, kalau saya enggak saya enggak tertutup, Pak. Kalau sin kan ketutup ya? Enggak. Sebenarnya yang difokusin lebih ke lidah sih, Pak, gitu, lebih ke lidah. Jadi bibir, gigi itu jangan terlalu banyak gerakan. Bibir sama gigi jangan terlalu banyak gerakan, fokusnya di lidah aja. Ya, jadi semua huruf fokusnya di lidah aja. Jadi kalau sin kan sofir ya, sofiruha zayun sofiruha sinun wazay sodun wazayun sinu, kebalik, sofiruha sodun wazayun sinu. Huruf sofir ada 3, sod, zay dengan sin. Itu satu tempat di bawah sini, pakai ujung di bawah sini. Iya, itu satu tempat. Bawah, sod, zay dengan sin. Sod, ya, so. Jadi kayak sin aja, sa. Tapi nanti dia pangkalnya dinaikin dikit. Kalau sin kan enggak. Ya. Sa. Nah, nanti dinaikin dikit lagi pangkalnya yang ini, ujung tengah pangkal. Dinaikin sa, so. Nah, jadi latihannya gitu. Nah, itu sudah bagus. Karena yang membedakan hanya sifatnya aja itu. Tempatnya sama. Tapi itu nggak berubah makna kan? Enggak. Sah. Mengucapkan huruf sin juga sebenarnya sah, karena di riwayat lain dia mengucapkan huruf sin. Siroto diucapkan, ziropo juga diucapkan. Jadi di riwayat yang lain diucapkan gitu. Dan itu sah karena riwayatnya sahih. Nah, cuman kalau kita kan riwayatnya riwayat Hafs yang kita baca. Yang kita baca riwayat Hafs. Nah, tapi kalau misalkan riwayatnya Al-Bazzi Kunbul misalkan. Kalau riwayat Kunbul dia pakai sin. Siroto. Kalau riwayat yang lain pakai zai. Nah, kita riwayatnya riwayat Hafs. Yang kita baca Al-Qur'an ini riwayatnya riwayat Hafs. Dari dipopulerkan oleh Imam Hafs. Enggak susah lagi. Yang penting kan kan kuncinya yang penting nggak ngerubah makna dulu ya. Nggak ngerubah makna. Yang di sharing video tadi yang mau sedih ntar mereka. Ya. Roknya sudah bagus. Sudah bagus. Pokoknya tadi nggak ada yang berubah maknanya kok. Yang penting mah itu dulu. Ya, next. Aku udah. Saya nggak umur. Pakai suit gak, Pak? Gambreng. Bocah-bocahan. Ya, Pak, silakan, Pak. Nah, sekali lagi, Pak. Nah, difokusin sukunnya, Pak ya. Sukunnya difokusin. Ada berapa sukun tuh, Pak? 2 ya. Yang lam pertama dengan lam yang alamin ya, Pak ya. Ya kan ya, sukun-sukunnya apa ya? Ada 3 ya? Mimnya ya? Boleh. Jadi fokusnya di situ coba, Pak. Lagi Pak, sekali lagi. Udah. Bagus. Nah, sekarang yang kasrohnya, Pak. Rabbil.
masih seperti imalah. Imalah sugro masih seperti seperti e. Nah, berarti rahang bawah kurang dikebawahin Pak. Robbil. Rabbil Ah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. bagus Pak. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, sekali lagi, tapi emaknya cukup diayunin aja Pak. Ar-Rahmanir Rahim. Bagus. Maliki Yaumiddin. Nah, matobinya sama, cukup diayunin. Maliki Yaumiddin. Bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nabarnya kurang, di tekanan tingginya kurang Pak, di tasdid. Kalau ianya Di tasdid. tetap Iya, dinaikin. Jadi ada istilah nabar itu dinaikin suaranya Pak, supaya dia membedakan Pak antara huruf asli. Ini kan huruf asli nih Pak. Iya-nya tasdid kan berarti ada dua ya. Yang ya satu sukun, yang satu lagi berharokat. Nah, itu untuk membedakan apa ya? Yang untuk membedakan dengan sebab hukum Pak. Mayyasha kan sama, ianya juga tasdid, seakan-akan pasti gitu Pak. Tapi kan yang saya bacain itu kan disebabkan hukum tajwid. Kalau ini tanpa sebab hukum karena asli hurufnya. Kalau yang asli hurufnya seperti ini, dia agak sedikit dinaikin untuk membeda antara yang asli dengan yang disebabkan hukum. Iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mantap. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayo, kasrohnya alaihim Alaihim. Kalau tadi mungkin karena buru-buru Pak, jadi alaihim hem. Jadi kurang rahnya kurang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alaihim him. Rahangnya ke bawah lagi Pak, alaihim him. Terasa nggak Pak? Agak-agak sedikit gitu Pak. Terasa nggak Pak? Nggak Pak. Alaihim. Alaihim. Ya. Sirat. Bener itu Pak, udah Pak. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi ketika mengucapkan kasrohnya, kalau yang saya lihat Pak ya tadi, antum ini udah di bawah Pak, udah di bawah alaihim. Jadi tinggal langsung ke atas. Coba sekali lagi alaihim. Jadi ke bawah lagi Pak, alaihim. Gitu. Alaihim. Mantap. Jadi fathah nih Pak ya, ada fathah kan kasroh nih Pak. Jadi contoh misalnya ini fathah di atas, kasroh di bawah. Nah, dari fathah itu nanti ada imalah kubro Pak. Ada imalah kubro, ada imalah sugro, baru kasroh. Contohnya kayak majreha. Itu imalah kubro, majreha. Imalah sugro misalkan taure. Nah, itu di riwayat Qolun misalkan. Taure, ada ada e. Ya, kurang lebih seperti itu Pak.
Enggak banget sih dan enggak banget. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi memang ketika ngucapin fathah memang harus jelas dua rahang terbuka, yang kasrohnya rahang bawah saja, yang diusahakan ke bawah gitu. Alaihim him him alaihim alaihi alaihi siap, mantep. Selanjut next. Cukup diayunkan bun, matobinya ar-rahmanir. Itu kan ayunannya agak lebih panjang ya bun ya. Nah ini cukup diayunkan ar-rahmanir mani. Nah sekali lagi bun. Ya. Cukup diayunkan lagi maliki. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Mungkin ininya pas di matobi iya bun ya. Nah matobi-matobiinnya diayunkannya cukup ini. Maliki yaumiddin iyyaka. Jadi matobinya nggak terlalu panjang. Karena kalau terlalu panjang nanti ketukan yang lainnya bisa berubah bun. Jadi memang tadi ini kayaknya ibu udah paham banget ya tadi ya. Iya. Jadi nanti Dira kan dia juga belajar kan ya gunah ya. Gunah itu berapa ketukan Dira? Berapa? lupa kan. Oh, kirain 4. Iya. Nanti di ini bun, di mana? Di buku-buku tajwid. Jadi setiap buku itu punya karakter apa ya? Jadi kadang penjelasan satu dengan penjelasan yang lain itu berbeda. Contoh gini, Dira pakai kiroati ya. Dira pakai kiroati. Itu gunah di kiroati itu 3 alif. 3 harokat setengah. 3 harokat. Terus di kitab yang lain, tajwid yang lain guna cuma 2 harokat. Nah, guna 2 harokat. Nah, intinya gini, matobi'i itu 2 harokat, guna ikhfa itu juga 2 harokat. Ini kalau di kitab-kitab turos, di kitab-kitab yang dulu itu kan tajwid itu semua 2 harokat. Tapi memang 2 harokatnya berbeda. Kenapa? Karena kalau matobi'i dia keluarnya tanpa proses. Jadi kalau matobi'i ya dia kan tanpa proses, hanya keluar aja ya Pak ya. I, U, dia tanpa proses kan. Dari rongga kan seluruhnya nih keluar, dia tanpa proses. Tapi kalau gunah dia berproses. Nunnya dulu kan, nun mati ketemu ya misalkan. Nun terus diidghamkan kan, dileburkan ke ya. Nah, habis dileburkan ke ya terus dikasih gunah juga kan? Dikasih gunahnya. Nah, nanti perbedaannya gunahnya itu nanti ya. Jadi ada beberapa gimana? Iya. Jadi ada beberapa proses di hukum gunah dengan ikhfa.
gitu. Jadi nggak bisa disamakan dua harokat gunnah dengan dua harokat matobi'i, karena matobi itu tanpa proses, dia hanya keluar aja. Nah gitu. Nah makanya kalau di kitab-kitab tajwid yang sekarang biasanya gunnah itu tiga harokat setengah misalkan gitu. Tapi pada dasarnya kalau kitab tajwid yang dulu itu cuma nulisnya dua harokat aja, dua harokat. Karena tadi kalau matobi'i dia tanpa proses i cukup keluar aja, u cukup keluar. Tapi kalau hukum yang lain dia berproses dia. Ikhfa juga berproses. Semuanya berproses. Jadi makanya ketukannya berbeda walaupun sama dua harokat. Jadi Iqfa ada ketukan juga untuk menyamakan bunyinya ya Ustaz ya? Iya, ada ketukannya juga. Ada kadarnya juga. Kalau yang bisa ngajarnya nggak pakai ketukan ya, kalau Iqfa ya cuma ada menyamakan bunyi gitu. Oh iya, kalau cukup menyamarkan dia nggak jelas nanti. Harus ada kadarnya juga. Harus ada kadar. Jadi kadar ikhfa, kadar idgham bigunah ya maksudnya, itu sama. Iklab juga sama. Dia Kalau ini yang bismillah ini haknya ini kasroh itu, kalau itu emang harus tipis apa gimana? H itu yang kita pelajarin dulu Pak ya. Saya juga dapat dulu. H itu kan biasanya tebel Pak ya. H. Jadi orang Indonesia itu nyebutnya H besar Pak. Nggak tahu siapa pertama kali nyebut H besar, saya kurang tahu Pak. Apakah ada sentimen mamanya Pak disebut H besar? Dulu gitu Pak, besar. Iya. Nah, tapi kalau dari sisi huruf Pak, sifat huruf paling sifatnya paling tipis itu huruf H Pak. Huruf H dibandingkan huruf yang lain. Kalau kita baca-baca sifat terus kita wazan, kita timbang-timbang gitu. Timbang sifat itu kita nemuin H itu ternyata paling tipis. Huruf paling tipis. H yang sering kita sebut H besar itu, Pak. Itu paling tipis daripada huruf yang lain. Enggak, Bun. Itu biasanya kalau orang makan ricis, Bun ya. Iya. Karena H itu ada sifat lain, ada sifat tambahan Bun di H itu. Namanya sifat khofa, sifat khofa Bu Haji. Aduh, ini udah ini banget nih. Jadi sifat khofa itu Terus ada ketinggian, posisi bawah makanya. Nggak bisa diulang-ulang. iya, sifat. Nggak tahu nama-nama. Jadi sifat khofa itu sifat yang ada di huruf itu kalau nggak dijaga itu sifat itu keluar. Akhirnya apa? Akhirnya sifat itu kalau keluar Bu Haji itu bisa membuat huruf itu jadi remeng-remeng. Jadi nggak jelas. Iya. Ya, jadi mungkin guru-guru kita dulu itu ya udah hal itu harus ditegasin mungkin untuk belajar pertama-tama mungkin. Karena tadi kalau nggak jelas, karena terbukti Bu Haji di beberapa tempat itu anak-anak itu ngucapin H itu seperti A. Itu karena saking diseret-seretnya Bismillahirrahman. Saking diseret-seretnya anak-anak itu ngucapin H itu seperti A. Karena tadi dia ada sifat khofa. Ada sifat tambahan sifat khofa. Sifat khofa itu nggak boleh keluar. Harus dijaga. Kalau keluar ya itu nanti. Nah, itu memang ya istilah-istilah ulama-ulama sekarang aja. Ulama qiraat sekarang. Karena ini mungkin ya Pak ya. Kalau dulu kan langsung diajarin sama Rasulullah gitu. Terus orang Islam juga nggak terlalu banyak. Jadi yang baca Quran dengan kesalahan itu sedikit. Nah, terus Islam melebar, meluas, yang baca Quran juga makin banyak salahnya. Jadi akhirnya ulama-ulama kita membuat rambu-rambu lah. Rambu-rambu. Ya. Siap.
Next. Ya. Him. Lagi. Kok nggak amin malah? Iya, dia udah bagus nih. Dia udah bagus. Catatannya mungkin di ayat terakhir ya Dira ya. Nah, sukun-sukunnya itu dijaga supaya nggak terputus ya. Dira, sukun-sukunnya siratal ladzina an'amta dijaga, an'amta dijaga, alaihim itu supaya nggak salah, jadi dijaga sukunnya, jangan terlalu buru-buru ya, jangan ghairil mau. Nah, ghain sukun dialirin ya Dira, ghain sukun dialirin sama kurang lebih seperti hak tadi. Ihdinas ini ya, ghairil mau dialirin mau, jadi nggak dihabisin Dira ya, ghairil mau nggak dihabisin tapi dialirin, ghairil mau dialirin mau ya. Sisanya udah bagus. Selesai nih Pak. Al-Baqarah ya Pak ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh bareng-bareng Pak ya. 1, 2, 3. Alif Lam Mim. Ada papan tulis Pak. Ya. Ini alif lam mim. Ini ada huruf yang enggak tertulis tapi dibaca. Gitu. Ada huruf yang enggak tertulis tapi dibaca. Contoh alif. Alif itu kan terdiri dari 3 huruf. Hamzah, alif dengan fa, alif. Ya kan ya? Alif. Nah, ini kita sebut dengan huruf sulasi. Huruf sulasi, tapi beda dengan huruf sulasinya ilmu sorof. Ilmu sorof. Ini kita ilmu qiraat aja. Lam juga sama, sulasi juga. Lam sulasi, lam, alif dengan mim. Maka ngucapinnya lam, kan panjang ya. Mim juga sama, mim sulasi juga. Sulasi itu 3 maksudnya. Sulasi itu bahasa Arab 3 sulasi. Mim juga sulasi, mim, ya, mim. Ya kan ya, mim, ya, mim. Kenapa? Nanti kita masuk ke hukum nanti. Walaupun ini huruf yang enggak tertulis, tapi nanti ada hukumnya juga. Walaupun enggak tertulis. Nah, baik. Alif lam. Nah, alif fa
ketemu dengan lam. Alif huruf terakhirnya fa ya. Ya kan Pak? Huruf terakhirnya fa. Terus huruf pertamanya dari huruf kedua itu lam. Gitu. Fa ketemu lam berarti nggak ada hukum, berarti izhar. Kalau nggak ada hukum kan izhar, Pak. Kan semua hukum semua bacaan asal usulnya kan izhar. Semua Jelas ya jelas. Jelas. Jadi semuanya itu jelas. Semuanya. Jadi kalau nggak ada hukum berarti jelas. Alif lam, alif lam. Jadi harus jelas. Alif lam. Nah, sekarang masuk ke huruf kedua. Huruf keduanya lam. Lam, huruf ketiga lam itu Mim mati. mim. Nah, mim mati ketemu dengan mimnya huruf mim pertama. Gimana tuh, Pak? Ini kalau nggak ada manual. Bukan mimi ya. Iya. Ya. Nah, gitu. Harkat itu kalau itu. Ya sama dua ketukan, tapi dua ketukannya berbeda dengan dua ketukannya matobi'i. Kalau matobi'i dua ketukan yang cukup diayunkan, kalau ini ya bisa dihitung tiga ketukan lah. Dua ketukan itu tiga ketukan. Nah, jadi mimnya huruf lam bertemu dengan mimnya huruf mim, berarti idgham mimi atau idgham mislain, idgham mimi. Berarti dua ketukan. Berarti alif ini yang lam dengan mimnya wajib 6 harokat. Wajib 6 harokat. Lam dengan mim wajib 6 harokat. Jadi semua ulama sepakat nih. Dari ulama kiroat yang 10. Jadi kan ulama kiroat yang sepakat itu ada 10 ya. Ada 10. Setiap ulama itu punya 2 rawi. Jadi dari 10 kiroat, ulama kiroat, dan 20 ulama rawi, dan 980 ulama torik. Nah, itu semuanya sepakat lam, mim, yang huruf muqatta ini sepakat semuanya 6 harokat. Nggak ada ikhtilaf. Berarti 6 sama 2 itunya. Iya. Muqatta'ah ya. Muqatta'ah, huruf muqatta'ah. Jadi alifnya tidak ada matnya di situ, hanya ilhar. Alif lam 6 baru masuk ke mim, dua harokat, tapi dua harokatnya bisa kita gambarkan 3 ketukan lah. Alif lam mim. Mimnya itu 2. Alif lam mim. Iya, dua tapi dua itu 3 ketukan lah, karena kan berbeda ya buat dia. Alif lam mim. Udah itu aja. Dicoba dulu. Coba dulu. Alif lam. Ini tadi kelewat nih. Jadi untuk mim dengan nun, 2 huruf ini Baji, entah itu terjadi idgham seperti ini, idgham mimi, atau berharokat tasdid atau bertasdid ya, itu tidak boleh dinaber. Huruf gunnah yang 2 itu tidak boleh dinaber, seperti dinaikin suaranya. Alif lam. Nah, itu nggak boleh. Jadi dia cukup di Ada sidah nggak sih? iya, walaupun misalkan kan ada sebagian mushaf ada yang tulisan tasdid tuh. Ditulis tasdid kan sebagian mushaf kan, tapi itu tetap nggak boleh ada 2 huruf itu aja, mim dengan nun. Alif lam gitu. Lam. Nah, iya. Iya, khusus dua huruf itu aja ya, Baji ya. Mim dengan nun. Nggak boleh dinaber. Boleh lagi sekali lagi. Alif lam. Masya Allah. Mantap. Next. Alif lam mim. Mantap. Next. Alif lam. Nah. Ya, Dira. Alif lam. Mantap.
kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ada titik 3 mu'anaqah. Titik 3 mu'anaqah di situ boleh memilih salah satu. Hanya salah satu aja ya, nggak boleh milih dua. Misalkan dzalikal kitabu la raib, berhenti di situ, tapi berhenti lagi di fi. Nah, itu nggak. Hanya boleh salah satu aja. Atau langsung disambung sampai akhir. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Atau disambung sampai akhir. Ya. Boleh 1, 2, 3. Bareng. Bareng 1, 2, 3. Hudan lil muttaqin. 1, 2, 3. Iya. Silakan Waji. Mantap. Kan Pak? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Qafnya bisa di qaf kasro ya Pak ya, bisa ditipisin lagi kalau bisa, bagus Pak. Hudal lil muttaqin. Nah, jadi jangan sampai terasa kain ya. Kalau bisa Pak. Kalau bisa. Karena ini disebutnya secara teori tafhim nisbi. Tafhim nisbi itu secara teori dia tebal, tapi secara praktek tingkat ketebalannya rendah. Hudan lil muttaqin. Udah bagus Pak. Udah mas. Ya, next. Mantap. Next. Ujung lidahnya. Za. Mantap. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 1, 2, 3. Minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini catatannya yang tadi pertama di hamzah, berarti hamzah itu harus mati. Alladzina yu harus mati, harus benar-benar yu gitu ya, harus benar yu, nggak boleh dialirkan. Terus selanjutnya di rozako, dia qalqalah sugro karena berada di tengah ya. Nah, kalau berada di tengah itu seakan-akan qalqalahnya itu pantulannya hanya mengalir aja. Rozako, rozakona. Jadi seakan-akan ini hanya seakan-akan aja. Hanya seakan-akan itu kayak seperti fathah. Hanya seakan-akan aja. Rozakona. Karena di apa namanya? Pantulannya itu dialirin. Berbeda kalau misalkan di akhir. Qul huwallahu ahad. Nah, ini rozaqo. Ya, siapa? Oh ya, Waji. Mantap. Ya, rozaqona.
Mantap. Next, Pak. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, razaqnahum. Kayak seakan-akan ini kayak seakan-akan aja Pak ya. Seakan-akan fathah gitu. Razaqo seakan-akan aja loh Pak. Tapi ini pantulannya razaqona. Mantap. Ya, next. Mantap. Next. Awas, hati-hati ujung lidahnya. Coba. Mantap. Ya, ayat keempat. Walladzina yu'minuna bima. Boleh 4, boleh 5. Bima. Boleh 4, boleh 5. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhir. Ulangin lagi ya sebelumnya. Wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Boleh 1, 2, 3. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ya, tadi berhenti di min qablik. Sekali lagi ya Pak ya. Bareng-bareng 1, 2, 3. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Atau kepanjangan ya Pak? Napasnya COVID ini. Kayak sih cuma ada nih lulusan COVID dalam betul-betul. Ya. Atau dipotong-potong deh. Kepanjangan juga ya. Ya, nggak apa. Ya, berarti agak ketukannya dipercepat. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Boleh? Ya, iya, nggak apa-apa. Berarti berhenti. Bima unzil. Dari iya. Mantap. Makan Pak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun.
Silakan Bun. Mantap. Dira. Ya, Dira, nanti kalau ada ikhfa ketemu dengan qaf seperti ini, qaf ya, qafnya berkat fathah atau doma, itu ikhfanya tebal. Ikhfanya di ikhfa itu ada gunah. Gunanya tebal. Jadi seperti ini. Miu miu miu. Nah, gunanya seperti itu. Itu ketemu qaf ya. Miu miu. Kalau ikhfa yang sebelumnya kan enggak kan tipis tuh. Ya Dira. Nah, kalau ketemu qaf gunanya tebal. Miu qablik. Ya, sisanya bagus. Ayat 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. 1 2 3. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik. Silakan. Haji. Mantap. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mantap. Iya. Iya. Tapi boleh. Ya, Dira. Iya. Dia coba muflihun hun hun. Ya. Oh, imla juga dua harakat ya Ustaz? Gimana? Imla gitu ya. Harus ada tekanan. Iya. Dua kan bisa imla ya. Iya. Alhamdulillah. Cukupin dulu Pak ya. Satuin dulu, satu halaman. Iya, satu sampai sini aja dulu. Satu halaman ini dulu. Berarti PR-nya kan ada kan masing-masing. Kalau ulaika itu alif 6 harakat ya Ustaz? 4 5. 4 5. Enggak. 4 5. Ya. Ini kan masuknya mat wajib. Mat wajib 4 5. Mat wajib 4 5. Ya, 4 5. Jadi kan udah ketahuan nih PR-nya. 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 Oh. Yang punya diri gak sadar. Saya juga nggak tahu berapa. Kalau untuk Bu Haji Di grup paus ya. Pengajian mesti lanjut paus. Kalau saya sih untuk Bu Haji dijaga sukunnya itu dijaga, jangan terlalu cepat,
biar nggak terjadi pantulan. Terus apalagi ya, iya sukunnya, qafnya kasrohnya juga ya sama shad. Nah mungkin itu dulu sukun-sukun di jangan terlalu cepat berpindahnya ke huruf selanjutnya biar nggak terjadi pantulan. Untuk ayah tar apa dulu ya? Apa Dira? Apa? Untuk ayah apa Dira? Untuk ayah tar mungkin salah satunya kasroh ya Pak ya. Jadi latihannya ya diucapkan huruf kasrohnya Pak. I kan tadi hi, berarti hi-nya jelas. Hi dilatih-latih gitu. Bi hi itu. Nah, terus dengan sukun, Pak. Nah, sukun tadi ada berapa yang yang agak sedikit cepat. Gitu. Jadi sukun-sukunnya dijaga supaya nggak terpantulkan gitu. Sukun-sukun dijaga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sama. Untuk bunda matobi'inya ya cukup diayunkan, semua matobi'i ayun. Dan simpelnya nih Bun ya, simpelnya semua hukum yang perlu ditahan itu pasti tiga ketukan. 3 ketukan secara praktek ya Bun, bukan secara teori, secara praktek itu 3 ketukan. Semua hukum yang perlu ditahan, contoh ikhfa perlu ditahan, berarti 3. Idgham bigunah perlu ditahan, berarti 3. Iqlab perlu ditahan, berarti 3. Idgham mimi perlu ditahan, berarti 3. Nah, jadi simpelnya hukum-hukum ini gampangnya gitu. Simpelnya hukum-hukum yang perlu ditahan pasti secara teori ya Bun ya. Secara praktek 3 ketukan. Secara praktek 3 ketukan. Nah, cara praktek, kalau teori nanti ini cara praktek pasti 3. Jadi semua hukum yang perlu ditahan aja, simpelnya gitu. Yang perlu ditahan pasti 3. Ikhfa, iqlab, semuanya pasti 3. Nah, dah mungkin itu. Untuk Dira udah bagus. Ya kayak latihan ya, Dira banyak-banyak latihan. Biar istiqomah yang udah bagus nih istiqomah gitu. Terus hati-hati di sukun hati-hati di sukun ya, kayak itu Pak. Saya sukun sama apa tadi Pak? Oh iya, ada rekaman. Tapi hampir semuanya di sukun ya Pak ya. Hampir semua di sukun. Nggak apa-apa Bu Haji, selama nggak ngerubah makna enggak. Tapi kan ini kan kita belajar tahsin niatnya aja, belajar tahsin. Secara ini mah nggak apa-apa. Udah terbiasa cepat ya Haji ya. Sudah terbiasa cepat. Iya. Merubah makna. Contoh misalkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama alamin, alam semesta, alamin sakit, orang yang sakit. Padahal cuma beda gitu dong Pak. Dengan alamin.
Iya. Itu apa mirip-mirip kaf kan kalau kayak gitu. Iya. Itu merubah nggak? Bisa merubah, bisa enggak. Bisa merubah, bisa enggak. Tergantung ini ya. Kita tahu jadi nggak berubah. Nah, Saya misalnya terpikir nafas. iya. Nah, enaknya sih gitu. Enaknya gimana ya? Biasanya kalau kalau kaf mutakin itu ada sedikit hamesnya bun. Mutaki gitu, ada iya mutaki, ada sedikit nafas gitu. Tapi kalau kalau kof enggak, muttaqin. Jadi kalau eh, ini apa namanya di atas ya bun ya, atas. Kalau kaf itu di atas sini, kalau kof di bawah, yang lembut. Kof itu muttaqin, yang lembut. Pangkal iya, pangkal lidah nempel ke langit-langit yang lembut dalam. Kalau kaf, langit-langit yang atasnya kof nih, yang kasar, yang keras. Bacain Pak, apa Muttaqin. bedain cara bacanya. Menghafal huruf dah. Yuqinun. Itu pakai kof. Kalau pakai kaf, yuqinun. Ada sedikit, iya, tipis banget bun. Iya, tipis. Kalau hak besar mak kecil nggak merubah makna ya kalau Bisa juga. Ya walaisa bainahu wa bainatarkihi illa riyadatum ri'in bifaqih. Jadi kalau selama belajar ya enaknya gitu. Jadi selama belajar itu nggak termasuk nggak termasuk dosa selama dia belajar. Walaisa bainahu wa bainatarkihi illa riyadatum ri'in bifaqih. Nanti kalau misalkannya nggak belajar berarti ya ditanya dua, kenapa nggak belajar. Tapi yang bahaya ya emang yang udah belajar itu. kalau belajar tapi nggak bisa Nggak apa-apa. Iya, berarti nanti tetap ada pahalanya belajar bun. Ada pahala belajar itu walaupun salah gitu, walaupun salah. yang terbata-bata itu 2 kali pahala. Iya, enakan terbata-bata ya pak ya. Terbata-bata Oh, bata-bata. kalau itu kan 10 satu. Iya. Kalau kaskus sebanyak batanya udah kacau. Berarti yang banyak pahalanya ini yang anak-anak ngaji nih pak. Kalau mesti dulu kan bukannya karena harus bisa kan nggak penting kan kita berusaha. Iya, jadi memang ya Kalau sekarang harus minta kamu. Tapi cuma berusaha sih pengen bisa dengan cuma kita paham. enaknya gitu Boji kalau misalkan belajar ya kan ya tadi walaysa bainahu wa baina tarki illa riyadatum ri'in bifaqihi. Selama dia belajar ya dihitungnya pahala belajar walaupun salah. Walaupun salah. Iya, enaknya gitu. Pahala belajar. Jadi nggak usah khawatir bun, nggak usah khawatir. Karena tadi proses belajar. Nah tapi kalau yang nggak belajar itu ya itu Nah, juga tidak 40 tahun salah. Bener-bener sehari. Saya kan dulu nggak pernah belajar mahal. Iya. Terus ya berapa Kalau dia kan emang udah dari ini. Saya dulu ngaji sama Habib Ali yang udah meninggal dulu saya Abdurrahman Asegaf kan. Oh. Saya kayak jam 11 tapi juga dulu nama kan ngajinya ngaji gitu berpuluh-puluh tahun saya. Hmm. Padahal kalau dibilang ibu kan ibu usah ngajinya hebat-hebat banget kiai. Padahal dulu Iya. saya ngaji di madrasah. Kadang Enggak kan. guru-guru kita ngajarin kita kadang ngelihat ini juga sih ya pak ya, ngelihat apa yang diajarin juga ya pak ya, nggak yang ngeliat ngajarin. Kalau anak-anak oh ya udah butuhnya ini, yang dewasa butuhnya ini, yang ini butuhnya ini gitu. Terus kalau ngajarin kan beda juga, guru-guru ngajarin gurunya juga pak. Ngajarin guru-guru juga. Itu kan mungkin di level yang udah lebih tinggi.
bebas Ustaz. Kalau soal kan 7 tahun, kalau ini kan kayak setelah saya masuk 9 tahun, jangan ada yang 16 tahun, 15 tahun gitu. Jadi kayak kalau Pak Kiai ngaji, saya ngaji, nggak didengerin anak kecil di atas. Saya lompat-lompatin, diam aja pakai ini nggak tahu. Udah jam sapi yang udah meninggal. Dulu saya pernah punya pengalaman Bu Haji. Jadi waktu ngaji Bu Haji, ngaji itu sama Syekh Ibrahim, Syekh Ibrahimnya lagi nggak ada Bu Haji, lagi berhalangan. Terus kita diminta untuk ngaji sama muridnya. Ternyata muridnya itu kayak umur 6 tahun gitu Bu Haji, 6 tahun 5 tahun lah, tapi hafalannya udah banyak Bu Haji, dan makhrajnya, sifatnya udah bagus. Nah lucunya waktu kita ngaji, kita setoran tuh sama yang ditunjuk itu, iya, pas ada pesawat Bu Haji, iya, terus pesawat lewat, terus yang anak itu malah keluar Bu Haji, mainan pesawat. Ya Allah. Jadi kita, loh kok kita ditinggal ya? Kok kita ditinggal ya? Aduh. Masih teman main Ustaz. Iya, masih anak-anak banget. Jadi kita lucu aja waktu itu ya Allah. Jira udah kira-kira berapa Jira? Buku yang itu kan. Buku ini ada lagi kan. Terus jadi kita baca yang bisa ya. Oleh. Mantap dibacain berapa. Sadaqallahul azim. Ya. Wah, ini direkam lagi nih. Nggak apa. Ya, alhamdulillah. Ini karya Haji Sulaiman Rashid. Ini luar biasa, buku fenomenal sekali nih. Buku fenomenal sekali. Bahkan buku ini sampai terkenal, Pak. Dulu saya tahu Pak buku ini, Pak. Ini terkenal sekali nih. Yang ada di sana, yang di Mesir. Ini buku satu buku yang terkenal nih. Ya, ini kita baca dan kebetulan pakai bahasa Indonesia, alhamdulillah Pak. Semua kitab, hampir semua ya, nggak semua, tapi hampir semua kitab fikih itu selalu dimulai dengan bab toharoh. Toharoh itu berarti bersuci, gitu. Bersuci karena suci itu penting untuk memulai ibadah. Untuk memulai ibadah itu penting bersuci, baik suci fisik, gitu, maupun suci niat kita. Niat kita juga harus dijaga. Jadi hampir semua kitab fikih itu dimulai dengan babnya bab taharah. Sukan-sukan lagi. Nah, di sini beliau Syekh Sulaiman Rashid itu memulai dengan ayat Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Di beberapa ayat memang kata-kata al-mutahhirin itu selalu dikaitkan dengan at-tawwabin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi di beberapa ayat memang al-mutahhirin itu taharah, orang-orang yang bersuci atau menyucikan diri itu dikaitkan dengan orang-orang yang selalu bertobat. Nah, di sini ada hal-hal perihal bersuci meliputi beberapa perkara berikut, yaitu alat bersuci. Bersuci ada dua bagian, suci dari hadas seperti badan, mandi, berwudu, tayamum, dan suci dari najas bagian pada pakaian. Jadi maksudnya itu baik bersuci, kita bersuci tayamum atau wudu kan bagian-bagian yang sudah sudah ditetapkan gitu.
ataupun seperti mandi, misalkan mandi wajib misalkan, itu kan sudah seluruh badan gitu. Ada juga yang sucinya cukup dari menghilangkan najis saja gitu. Ada kotoran kena, ya udah cukup ini saja yang dihilangkan. Dan selanjutnya beliau menjelaskan tentang macam-macam air dan pembagiannya. Yang pertama, air yang suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan. Yang pertama, sifatnya nih ya, sifat air suci dan mensucikan ada 3. Dia tidak berubah sifatnya ya. Tidak berubah sifatnya, yaitu sifat warna, rasa, dan bau. Iya. Nah, teh kan udah berubah warna, baunya nih Pak, sedep. Jadi kalau sudah berubah warna, rasa, dan bau itu sudah tidak, ya, berubah karena tempat, seperti air yang tergenang atau air mengalir di batu belerang. Perubahan air tidak menghilangkan keadaan sifat. Terus berubah karena lama tersimpan karena air kolam. Yang penting tidak berubah 3 itu. Tidak berubah 3. Bau, rasa, gitu. Kalau ada air yang, jadi ini kan sebenarnya ada dua hadis ya Pak ya. Pertama hadis ini, lamma su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an bi'ri buda'ah qala al-ma'u la yunajjisuhu syai'. Antara beberapa hadis, ini hadis kelompok pertama itu hadis tentang 2 kulah. 2 kulah, kalau udah 2 kulah berarti kan suci. Udah suci. Terus kelompok hadis kedua, kategori hadis kedua yaitu yang ini. Tidak berubah 3, warna, rasa, dan bau. Dari dua ini ulama berbeda pendapat gitu. Jadi ada hadis umum, ada hadis khusus wajib. Dan kita biasanya, kita berbeda-beda gitu. Kalau Imam Syafi'i misalkan, contohnya Imam Syafi'i itu warna, rasa, bau itu menjadi hadis khusus. Jadi kalaupun kita punya air bak lebih dari 2 kulah gitu kan, tapi berubah warna, berubah rasa, berubah bau, kata Imam Syafi'i ya tetap nggak sah kalau berubah walaupun dia sudah 2 kulah. Di kolam renang misalkan kan udah lebih banget kan. Ada nggak orang yang ambil wudhu di kolam renang? Nah, kalau Imam Syafi'i menjadikan hadis yang berubah ini itu sebagai hadis khusus, lalu menjadikan hadis 2 kulah itu menjadi hadis umum. Jadi kalau dia bertemu berarti dilihat hadis khususnya. Tapi kalau ulama Imam Malik misalkan, dia enggak, ulama yang lain enggak. Jadi ulama imam yang lain itu menjadikan hadis yang berubah warna, rasa itu menjadi hadis umum. Sedangkan 2 kulah ini khusus. Jadi walaupun berubah warna, berubah rasa, selama itu lebih dari 2 kulah berarti sah untuk. Nah, ini udah beda-beda nih Pak. Jadi kita cukup milih Imam Syafi'i saja. Karena kita bermadzhab Imam Syafi'i, jadi kita cukup milih Imam Syafi'i. Ya, jadi jangan bingung. Kita milih ini aja. Jangan lompat-lompat ya. Enggak, beda-beda masa sudah ini. Iya. Ya. Pakai niat ya saya kita. Jadi kita ya betul, jangan tatabu. Tatabu itu cari madhab yang paling gampang nih. Iya. Nah, ya itu tadi cuman ini aja sih, Waji, sedikit aja. Nah, jadi kalau Imam Syafi'i menjadikan hadis yang berubah 3 itu sebagai hadis khusus, kalau 2 kulah sebagai hadis umum. Efeknya kalau air itu sudah 2 kulah atau lebih, tapi berubah warna, berubah rasa, dia nggak sah.
dijadiin untuk berwudu. Suci ya. Iya. Tapi kalau ulama yang lain beda. Ulama yang lain beda. Mazhab yang lain Beda. mazhab sama ulama, Ustaz. Iya, madhab yang lain berbeda. Kalau ulama yang lain melihatnya hadis yang berubah warna, berubah rasa dan bau itu sebagai hadis umum. Dan hadis khususnya malah yang 2 kula. Jadi selama itu 2 kula boleh aja. Selama 2 kula. Tapi Allahu a'lam. Itu tadi air yang suci dan mensucikan. Lalu ada air suci tapi tidak mensucikan. Airnya suci tapi tidak sah gitu. Ada 3 macam air. Yang pertama, air yang telah berubah salah satu sifat karena bercampur dengan benda yang suci. Ya tadi seperti tadi, air, teh, kopi. Nah, lalu air sedikit kurang dari 2 kulah. Nah, ini madzhab Imam Syafi'i banget nih. Sudah terpakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan hukum najis. Terus air pohon-pohonan atau air buah-buah, air kelapa, Boleh. kan enaknya diminum ya. Nah, itu air suci tapi tidak mensucikan. Jadi tidak boleh pakai ini. Tapi kalau misalkan nggak ada air gimana? Berarti tayamum. Nggak ada airnya. Contoh misalkan kita lagi di pesawat nih. Kita lagi di pesawat atau kita lagi di pesawat lah, kan butuh air gitu kan. Terus di toilet pesawat kan ada air kan. Nah, tapi misalkan nggak banyak gitu. Nah, boleh nggak kita wudu dengan air itu atau cukup tayamum? Nah, boleh. Kita tayamum boleh. Kalau air yang kita gunakan untuk kebutuhan minum untuk ini boleh. Tapi kalau tayamumnya misalkan kita nggak bawa debu ya, misalkan ke haji ya, cuma digini aja di pesawat, kalau di pesawat yang depan itu boleh nggak? Iya. Jadi memang emang Imam Syafi'i itu dia luar biasa ya. Kalau Kehati-hatian banget. iya, kalau ulama yang lain setiap apapun itu ada debu, Pak. Ini ada debu, ini ada debu, ini kita nggak katakan ada debu. Tapi kalau Imam Syafi'i beda debunya memang. Khusus ya. Iya. Jadi nggak semua tempat ada debu yang ini. Tapi ya kalau saya sih ngambilnya kalau saya berpendapat semua tempat ada debu. Nah, semua tempat ada debu. Itu kalau ada darurat kan di pesawat kita takut jalan-jalan, takut kalau nggak biasa kan kayak nyeri ya Ustaz kan. Iya. Akhirnya pas Jadi tayamum aja. Kalau tayamum berarti satu tayamum satu sholat wajib. Mau sholat wajib lagi berarti tayamum lagi, kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah boleh dipakai tayamum satu, boleh dipakai berkali-kali sholat sunnahnya. Boleh. Kalau sholat wajib nggak boleh, hanya satu aja. Lalu yang ketiga, air yang najis. Nah, airnya najis itu ada 2 di sini disebutkan. Yang pertama, sudah berubah salah satu sifatnya, sudah berubah, air ini tidak boleh. Yang kedua, air yang bernajis tapi tidak berubah salah satu sifatnya. Ya tadi kurang 2 kulah. Al-ma'u la yunajjisu syai'un illa ma ghalaba 'ala ta'mihi aw la. Ya, ini intinya air yang najis kayak misalkan air yang sudah bercampur dengan hal yang najis gitu, itu nggak boleh. Nah, terus yang kedua, air yang kurang dari 2 kulah yang sudah jatuh kayak cicak itu Ustaz. Ada bangkai cicak kan najis tuh ya, bangkai ya. ya kembali kan cicak, kucing najis banget kan. Imam Ahmad enggak. Cicak mati kan bangkai kan najis. Makin Kalau najis. masih hidup kan masih ini Ya. Nah, kalau kita Imam Syafi'i kan kita lihat ya Bu ya. Pertama Bu Haji, kita lihat air ini 2 kulah apa enggak? ya sifat khusus. Ya kan, kalau sudah 2 kulah berarti kan kita lihat oh ya, bau enggak ya? Gitu. Kita lihat enggak bau. Ya udah. Bisa ya. Iya. Terus saya kalau engkau suka ada kayak cicak, suka saya takut ceburin ke ini, ke pelannya lain, kalau yang ngepel takutnya airnya najis itu nggak apa-apa sih, boleh nggak sih diceburin aja, masa saya buang dulu cicak saya hilang. Oh iya. Bisa jadi
najis yang sedikit waji itu ma'fu anhu. Iya, najis yang sedikit. Jadi boleh ya Ustaz, nggak repot. Iya, itu boleh. Kayak misalkan darah kan najis. Kalau nyamuk Oke, lalu nyamuk boleh ya Ustaz tadi dibilang. bukan boleh tapi dimaafin. Dimaafkan. Ya dimaafin. Jadi najis-najis yang sedikit, yang kecil itu dimaafkan. Nah, ini selanjutnya air yang keempat, air yang makruh, yaitu air yang terjemur oleh matahari dalam bejana selain bejana emas. Apa dianggap makruh ya Ustaz? Air ini. Selain bejana emas. Iya, jadi Berarti bejana emas boleh gitu. nggak boleh, Pak. Selain Selain bejana. Air musammas ya, termasuk ya Ustaz. Iya, air musyammas ini air yang Terjemur itu ya. terjemur ini ya. Air ini makruh dipakai. Ya, ini jadi 4 air yang suci dan mensucikan. Yang tadi yang tidak berubah rasa, bau dan warna. Air suci dan mensucikan. Terus yang kedua air suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga air yang najis. Yang keempat air yang makruh. Makruh yang terjemur tadi ya. Iya, air makruh. Makruh itu bukan berarti nggak boleh ya, boleh saja kalau dalam keadaan darurat, tapi tidak menghilangkan sifat makruhnya. itu apa? Yang terjemur dalam bejana apa sih? Yang terjemur di sini Kalau kayak kita sih dulu zaman orang zaman dulu kan besi ya, yang apa tong yang dari besi sih, yang ada kayak gitu nggak tahu nggak tahu nanti. Ini yang menyebabkan makruhnya terjemur dalam bejana logam atau terjemur ya Sat? nggak terjemur di mataharinya. Apa mataharinya Di- atau logamnya? Jadi iya. kalau misalnya matahari kan apapun bejananya jadi makruh, tapi kalau karena logamnya yang harus 2 variabel itu tuh logam dan terjemur gitu Sat. Jadi dikhawatirkan ada apa namanya? Ada penyakit. Penyakit ya, Ada penyakit. penyakit belang kan kalau zaman dulu bilang Iya. nggak tahu benar apa nggak sih, nggak boleh masukkan penyakit La taf'ali ya Humaira fa innahu yurisul baros. Iya, belang sopak ya, Wi? sopak ya. Iya, karena air yang di bawahnya matahari itu dapat menimbulkan penyakit. Kalau dulu Baros. sih bilangnya yang ada apa tempat yang kayak besi yang itu kan ada air itunya kayak gitu bayangannya gitu nggak boleh, kalau dulu bilang itu nggak tahu kalau sekarang ini lebih dalam lagi. Iya. Penyakit murah apa mau ada satu yang sopak gitu. Iya. Ini berarti contoh air yang suci mensucikan apa aja nih? Jadi itu kan ya air sumur, Air sumur. yang mengalir ya, itu nggak sih? Iya, Air laut, air laut. pam. Apa lagi ya? Kalau pam nggak sih kan nggak saur. Air mata, Pak. Air hujan ya? Air hujan iya. Air laut. 7 ya, 7 nggak salah 7 ya. Bertujuh ya Ustaz? Air laut, air sumur, air embun, bisa sungai. Air hujan. Ya, Air yang mengalir. Mata air. mata air. Betul, mata air. Mata air. Tapi kalau air pakisan boleh nggak ya? Ada airnya? Nggak bisa ya betul. Ya. Air mustakmal nggak dibahas ya? Air mustakmal
Itu yang membahas Imam Syafi'i di fikihnya Imam Syafi'i air mustakmal. Terus air mustamal itu pengertiannya air wudhu yang ditadangi dipakai atau wudhu itu masuk tetesannya masuk ke tempat wudhu kita lagi itu termasuk air mustamal itu. Nah, Kan tadi air kali, air kalau memang Air wudhu yang dipakai kondisi jatuh-jatuhnya masuk lagi ke tempat ini kita ya, tempat wudhu kita ya, kolamnya. Ya makanya itu air mustamal. iya, jadi memang kalau dasarnya sih al mustamal yang saya pahamin juga itu yang diwadahin, Pak. Kita wudhu terus di bawahnya ada wadahnya. Dipakai lagi. Terus dipakai lagi. Nah, ini yang mustakmal. Kalau tetesan sedikit berarti enggak ada. Kalau yang sisa sedikit bukan mustakmal itu, Pak. Bukan, maksudnya yang menetes di kolam atau bak yang kurang dari 2 kulah. Nah, itu tinggal ya itu emang kembali lagi ke ya, tapi tinggal dirasain aja, Pak. Nah, tinggal dirasain berubah. Iya, kalau Imam Syafi'i memang nggak boleh. Karena Nabi dulu ketika bersuci mandi, ini juga hadisnya juga nih, Pak. Jadi ketika istri Nabi mandi wajib itu kurang dari 2 kulah. Nah, bekas mandinya itu kan yang ini dipakai sama Nabi juga untuk mandi, untuk bersuci juga. Iya, jadi itulah dasarnya ulama yang lain nggak ada, air mustakmal itu tetap boleh dipakai air mustakmal gitu. Tapi kalau kata Imam Syafi'i enggak, air mustakmal itu nggak boleh dipakai. Makanya air yang mengalir seperti kali, laut gitu ya, kalau air mustakmal ya. Air mustakmal. Berarti maksudnya bekas itu pengertian bekas dipakai mandinya atau bekas mandinya? Kalau bekas dipakai mandi kan berarti berubahnya dari air mutlak ke air di bawah ini kan? Yang maksudnya itu Di bawah 20 sisanya, Pak. Sisa Ya. yang habis dipakai buat mandi kan? Iya, Berarti kurang airnya sekali. kurang dari 20 2 kulah. tapi bukan air mustamal. Bukan. Iya. Tapi kan ya adalah yang masuk-masuk gitu kan, Pak. Kayak itu. Oh iya.